Greetings for Pak Arif dan teman-teman. Di sini dengan saya Dinaya Ferusyabana dengan NIM 2023 akan memaparkan materi terkait tugas analisis perumusan strategi perusahaan. Perusahaan yang saya pilih di sini adalah Mustika Ratu Tbk, yaitu sebuah perusahaan kosmetik, kesehatan, dan juga kecantikan asal Indonesia yang didirikan oleh BRA Muryati Sudibyo pada tahun 1975. Awalnya itu perusahaan itu hanya memproduksi jamu dan kosmetik tradisional dalam skala kecil, kemudian berkembang menjadi perusahaan yang memproduksi berbagai produk kecantikan, kesehatan, dan spa karena menerima lebih banyak pujian dan pesanan dari berbagai pihak dan pembeli. Mustika Ratu memiliki visi dan misi yaitu untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan sumber daya alam dan budaya Indonesia dan mengangkatnya dengan pengetahuan dan teknologi modern, lalu memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi, serta menginspirasi karyawan mereka dalam memberikan kepuasan konsumen. Produk utama yang mereka miliki yaitu jamu, herba mono yang juga termasuk ke dalam obat-obatan herbal, serta racikan wedang. Mereka memiliki struktur bisnis yang terdiri dari komisaris yang dipimpin oleh presiden komisaris bernama Joko Ramiaji dan juga direktur yang dipimpin oleh Bingar Egidius Situmorang sebagai presiden direktur mereka. Kemudian dilanjutkan dengan divisi kosmetik, divisi kesehatan, divisi distribusi, riset dan pengembangan, serta ekspor. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam analisis lingkungan eksternal perusahaan Mustika Ratu dengan melakukan analisis PESTEL. PESTEL sendiri terdiri dari political, economic, social, technological, environmental, dan juga legal. Di sini saya akan membahas analisis terkait lingkungan politik dari Mustika Ratu. Dari segi politiknya, pemerintah Indonesia ini memberikan dukungan terhadap industri kosmetik melalui berbagai kebijakan seperti pengembangan industri berbasis bahan baku lokal, peningkatan daya saing UMKM, dan juga dorongan ekspor produk kosmetik Indonesia. Nah, kondisi ini tuh menjadi peluang bagi Mustika Ratu karena dengan kebijakan ini mereka memiliki identitas sebagai merek lokal yang menggunakan bahan herbal hingga lebih mudah memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Tapi perusahaan juga menghadapi ancaman dari perubahan kebijakan perdagangan internasional, seperti bila negara tujuan ekspor itu menerapkan tarif impor yang lebih tinggi, standar kualitas yang lebih ketat, ataupun hambatan perdagangan lainnya. Dengan kebijakan ini, maka akses Mustika Ratu ke pasar luar negeri dapat menjadi lebih sulit. Lalu selanjutnya dalam lingkungan ekonomi, pertumbuhan industri kosmetik itu meningkat pesat di periode 2020 hingga 2023, yaitu meningkat sebesar 43% yang menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap produk kecantikan itu terus meningkat. Hal ini tuh bisa menjadi peluang karena pasar yang berkembang itu memungkinkan Mustika Ratu untuk memperoleh lebih banyak konsumen. Tapi di sisi lain, meningkatnya jumlah perusahaan kosmetik juga bisa menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Lalu di sisi sosial, yaitu perubahan gaya hidup masyarakat yang menunjukkan kalau konsumen itu tuh semakin menyukai produk yang alami, aman, ramah lingkungan, dan juga memiliki sertifikasi halal. Kondisi ini tuh menjadi peluang bagi Mustika Ratu karena sejak awal mereka tuh sudah membangun citra sebagai perusahaan yang menggunakan bahan-bahan herbal tradisional Indonesia. Tapi perkembangan media sosial itu tuh bisa menjadi ancaman karena saat ini tuh keputusan pembelian itu banyak dipengaruhi oleh beauty influencer, content creator, dan juga tren-tren viral di media sosial. Lalu selanjutnya dari segi teknologikal, kemajuan teknologi itu tuh memberikan peluang buat Mustika Ratu untuk memperluas pasar mereka tanpa harus membuka banyak toko fisik. Jadi mereka tuh bisa melebarkan pasar dengan e-commerce, marketplace, media sosial, dan juga live streaming shopping. Dengan ini tuh perusahaan tuh bisa menjangkau konsumen di seluruh Indonesia, bahkan hingga di luar negeri sekalipun dengan biaya pemasaran yang relatif lebih efisien. Tapi penerapan teknologi bisa membutuhkan investasi yang nggak sedikit, misalnya buat pengembangan sistem informasi, digital marketing, analisis data pelanggan, dan juga peningkatan kapasitas produksi. Lalu selanjutnya dari segi environmental, Fikra telah menerapkan ISO 14001, yaitu standar internasional mengenai sistem manajemen lingkungan. Hal ini tuh menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan pengelolaan limbah, efisiensi penggunaan sumber daya, dan juga berbagai program konservasi. Tapi perubahan iklim bisa menjadi tantangan dalam segi environmental karena bahan baku utama perusahaan itu tuh berasal dari tanaman herbal. Oleh karena itu, perusahaan tuh perlu memiliki strategi pengelolaan rantai pasok yang berkelanjutan demi bisa menghadapi tantangan dalam lingkungan mereka.
Lalu dalam segi legal atau kebijakan, yaitu regulasi mengenai sertifikasi halal. Ini tuh memberikan peluang buat Mustika Ratu, karena sebagian besar produknya itu tuh telah memenuhi standar tersebut. Nah, sertifikasi halal itu bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya itu tuh menganut agama Islam. Tapi di sisi lain, perusahaan tuh harus memastikan semua produknya tuh selalu memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulator. Karena jika tidak, mereka tuh bisa mendapatkan sanksi hukum, penarikan produk dari pasar, sampai bisa kehilangan kepercayaan konsumen. Selanjutnya adalah analisis industri yang dilakukan dengan Five Forces Model Porter, yang juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat ancaman mereka. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru yang dikategorikan sedang, karena industri kosmetik Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang pesat. Nah, kondisi tersebut tuh menarik banyak perusahaan baru, terutama juga merek skincare lokal yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Terus selanjutnya ada daya tawar pembeli yang dikategorikan rendah, karena Indonesia tuh punya kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Berbagai tanaman herbal kayak kunyit, temulawak, bengkoang, lidah buaya, juga rempah-rempah lainnya tuh masih tersedia banyak di daerah-daerah dan juga dipasok oleh banyak petani maupun distributor. Nah, banyaknya pilihan pemasok ini tuh membuat Mustika Ratu nggak bergantung cuma ke satu pemasok aja. Lalu selanjutnya ada daya tawar pemasok yang tingkatnya itu tinggi, karena konsumen tuh punya banyak pilihan produk kosmetik dengan fungsi yang hampir sama. Apalagi di saat ini tuh yang industri kosmetik Indonesia tuh dipenuhi oleh berbagai merek lokal maupun internasional yang menawarkan produk dengan manfaat serupa kayak skincare berbahan alami, anti-aging, brightening ataupun acne care. Selanjutnya itu ancaman produk substitusi yang dikategorikan tinggi, karena kebutuhan konsumen tuh terhadap perawatan kulit dan kecantikan itu bisa dipenuhi oleh berbagai jenis produk alternatif. Nah, perubahan tren kecantikan ini tuh sangat cepat, terlebih di zaman digital seperti sekarang, yang menyebabkan konsumen itu mudah beralih dari satu produk ke produk lainnya. Selanjutnya itu persaingan antar kompetitor yang dikategorikan tinggi, karena semakin banyak merek baru yang memasuki pasar dengan strategi pemasaran digital yang sangat agresif, yang memanfaatkan influencer, beauty content creator, live shopping, juga platform media sosial buat meningkatkan penjualan dan juga memperluas jangkauan pasar mereka. Selanjutnya adalah analisis internal perusahaan yang dilakukan dengan resource based view atau RBV, terus analisis FRIO dan juga kompetensi inti atau core competencies. Analisis yang pertama akan dipaparkan di sini adalah Resource Based View atau RBV, yaitu teori dalam manajemen strategik yang menjelaskan kalau keunggulan bersaing perusahaan itu dilihat dari sumber daya atau resources yang mereka miliki dengan kapabilitas atau capabilities yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi semakin unik dan sulit ditiru sumber daya tersebut, maka semakin besar juga peluang perusahaan buat memperoleh keunggulan kompetitif. Nah, pada Mustika Ratu sendiri, sumber daya yang dimiliki adalah yang pertama itu ada fasilitas produksi yang telah memenuhi standar industri kosmetik dan juga tradisional. Hal ini tuh nunjukin kalau perusahaan tuh udah mampu menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan juga konsistensi produksi. Selanjutnya ada jaringan distribusi yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Jadi Mustika Ratu tuh udah punya jaringan distribusi yang luas sehingga produknya bisa dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia melalui distributor, supermarket, apotek, toko kosmetik maupun marketplace. Jadi jaringan distribusi yang luas ini tuh menjadi keunggulan mereka karena produk itu menjadi lebih mudah dijangkau oleh konsumen dibanding perusahaan yang masih memiliki distribusi yang termasuk terbatas. Selanjutnya, mereka memiliki portofolio produk yang beragam. Jadi mereka bukan cuma memproduksi kosmetik, tapi juga memiliki kategori produk kayak skincare, body care, jamu kesehatan, minuman herbal, dan juga spa. Nah, keberagaman portofolio produk ini memungkinkan perusahaan buat melayani berbagai segmen konsumen dengan kebutuhan mereka yang juga berbeda-beda. Lalu mereka tuh memiliki reputasi merek sebagai pelopor kosmetik dan jamu berbasis herbal di Indonesia. Nah, reputasi ini tuh menjadi intangible asset mereka yang sangat bernilai, karena mereka tuh sudah dikenal sebagai salah satu pelopor kosmetik dan jamu berbasis herbal di Indonesia sejak tahun 1975. Nah, reputasi ini tuh yang memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada konsumen, sehingga menjadi salah satu faktor yang dapat membedakan Mustika Ratu dari berbagai merek kosmetik baru lainnya. Selanjutnya adalah analisis FRIO. Nah, jadi analisis FRIO ini tuh buat menganalisis apakah sumber daya yang sudah dijelaskan tadi tuh benar-benar bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, FRIO sendiri itu terdiri dari value, rarity, imitability, dan organization.
Nah, jadi yang pertama itu analisis yang dilakukan adalah analisis tentang value. Jadi aspek value ini tuh nunjukin bahwa sumber daya perusahaan itu harus mampu memberikan nilai bagi konsumen. Nah, Mustika Ratu sendiri tuh memiliki nilai dari sertifikasi halal, izin BPOM, juga standar kualitas produk yang baik. Nah, ketiga hal tersebut tuh meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kualitas produk. Lalu selanjutnya itu ada rarity atau kelangkaan. Rarity itu tuh berarti sumber daya tersebut nggak dimiliki oleh banyak pesaing. Nah, Mustika Ratu sendiri tuh punya kelangkaan berupa sejarah lebih dari 4 dekade sebagai perusahaan kosmetik berbasis budaya di Indonesia. Tapi selain itu, mereka tuh juga punya identitas yang kuat dalam mengangkat warisan budaya Indonesia. Nah, karakteristik tersebut itu tuh nggak banyak dimiliki oleh semua perusahaan kosmetik, sehingga menjadi salah satu faktor pembeda yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya ada imitability atau sulit ditiru. Imitability itu menunjukkan seberapa mudah sumber daya perusahaan bisa ditiru oleh pesaing. Nah, walaupun perusahaan itu bisa memproduksi kosmetik herbal juga, tapi pengalaman Mustika Ratu dalam melakukan penelitian, pengembangan formulasi, dan juga pemanfaatan bahan herbal itu udah dibangun selama puluhan tahun. Jadi, pengetahuan dan pengalaman tersebut nggak bisa ditiru dalam waktu yang singkat oleh perusahaan-perusahaan pesaing lainnya. Dan selanjutnya ada dari organization atau organisasi, yaitu suatu sumber daya bisa dikatakan memberikan keunggulan kalau perusahaan itu tuh bisa mengelolanya dengan baik. Nah, Mustika Ratu sendiri tuh memanfaatkan kekuatan mereknya dengan berbagai strategi pemasaran, baik secara konvensional maupun digital. Nah, hal ini tuh nunjukin kalau perusahaan udah mengorganisasikan sumber daya yang dimilikinya biar mampu menciptakan nilai bagi konsumen dan juga mencapai tujuan dari perusahaan tersendiri. Nah, analisis internal yang terakhir yaitu core competencies atau kompetensi inti. Nah, kompetensi ini tuh merupakan kemampuan utama yang menjadi pembeda perusahaan dibandingkan pesaing dan menjadi dasar juga dalam merumuskan strategi bisnis. Nah, core competencies yang Mustika Ratu miliki sendiri itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu kemampuan mengembangkan produk kecantikan dan kesehatan berbasis bahan alami Indonesia. Nah, mereka ini tuh memperoleh kemampuan ini melalui pengalaman panjang, penelitian, juga pemahaman terhadap manfaat tanaman herbal di Indonesia. Nah, hal ini tuh yang menjadi dasar dari strategi diferensiasi perusahaan, karena nggak semua perusahaan kosmetik itu memiliki kemampuan dan juga pengalaman sepanjang dan sebanyak yang Mustika Ratu miliki. Lalu kemampuan mengintegrasikan budaya Indonesia ke dalam identitas merek. Jadi mereka tuh bukan hanya jual produk, tapi Mustika Ratu juga mengangkat budaya Indonesia sebagai bagian dari identitas mereknya, yaitu dengan penggunaan konsep jamu, spa tradisional, rempah-rempah, dan juga filosofi kecantikan alami Indonesia yang menjadi ciri khas perusahaan. Lalu yang terakhir itu kemampuan melakukan inovasi produk berbasis penelitian herbal dan juga tren pasar. Jadi walaupun mereka tuh mempertahankan konsep herbal, Mustika Ratu tuh tetap melakukan inovasi dengan mengikuti perkembangan kebutuhan konsumen dan juga tren kecantikan. Nah, inovasi ini tuh dilakukan melalui penelitian terhadap bahan herbal serta pengembangan formulasi produk yang lebih modern. Lalu selanjutnya ada identifikasi faktor strategis dengan SWOT analysis, yaitu menggabungkan antara pengaruh dari faktor internal juga eksternal perusahaan, di mana internal itu tuh termasuk strengths dan weaknesses, sedangkan kalau eksternal itu termasuk opportunities dan juga threats. Nah, jadi kekuatan Mustika Ratu sendiri tuh dikenal dengan merek mereka yang luas, terus produk berbahan alami, pengalaman lebih dari 40 tahun, juga jaringan distribusi yang luas. Nah, strengths mereka itu bisa menjadi modal utama perusahaan dalam mempertahankan daya saing mereka di industri kosmetik. Sedangkan kelemahan yang mereka miliki yaitu terletak pada inovasi produk yang belum secepat kompetitor lainnya, pemasaran digital yang harus lebih diperkuat lagi, juga citra merek yang kurang menarik bagi sebagian konsumen muda. Nah, kondisi ini tuh menjadi tantangan yang harus Mustika Ratu segera perbaiki. Lalu di samping dari itu mereka juga memiliki peluang bisnis, yaitu bisa memanfaatkan meningkatnya tren penggunaan produk herbal dan alami, perkembangan e-commerce dan digital marketing, serta potensi pasar ekspor yang semakin besar terhadap produk kecantikan berbasis bahan alami. Lalu selain itu, mereka juga memiliki ancaman dari luar yang berasal dari persaingan industri kosmetik yang semakin ketat, munculnya banyak merek lokal ataupun internasional, juga perubahan tren kecantikan yang sangat cepat, apalagi di era berbasis digital saat ini. Sehingga perusahaan itu tuh harus terus berinovasi agar merek mereka tetap relevan. Selanjutnya adalah matriks TOWS yang merupakan pengembangan dari analisis SWOT yang sudah dipaparkan sebelumnya buat merumuskan strategi dengan mengkombinasikan faktor-faktor internal dengan faktor eksternal.
Nah, jadi, dari matriks TOS ini bisa diberikan, strategi-strategi sebagai berikut. Yang pertama itu ada strategi SO atau strategi Strengths Opportunity. Nah, strategi SO ini tuh memanfaatkan kekuatan perusahaan buat mengambil peluang yang ada. Jadi di sini tuh Mustika Ratu bisa mengembangkan produk herbal dan juga halal yang inovatif karena memiliki pengalaman panjang serta reputasi yang kuat di bidang kosmetik berbasis bahan alami. Tapi selain itu mereka juga bisa memperluas pemasaran melalui platform digital dan juga meningkatkan ekspor, karena permintaan terhadap produk herbal itu bakal terus meningkat. Selanjutnya ada strategi ST atau Strength dengan Trust, yaitu menggunakan kekuatan perusahaan buat menghadapi ancaman yang ada. Jadi di tengah persaingan industri kosmetik yang semakin ketat, Mustika Ratu tuh perlu memperkuat keunikan produknya dengan mengangkat konsep herbal dan juga budaya Indonesia sebagai pembeda mereka dari para kompetitor. Terus perusahaan juga bisa mempercepat inovasi dengan kegiatan R&D atau Research and Development biar bisa mengikuti perubahan tren pasar dan juga kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada strategi WO yaitu Weakness Opportunity yang bertujuan buat mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi buat mengatasi citra merek yang dianggap kurang menarik bagi generasi muda, Mustika Ratu tuh bisa melakukan rebranding dan juga memperkuat pemasaran digital dengan media sosial serta e-commerce. Tapi selain daripada itu, perusahaan juga bisa meningkatkan ekspor mereka, bukan hanya bergantung pada pasar domestik, dan juga memanfaatkan peluang di pasar internasional. Strategi yang terakhir yaitu strategi WT atau Weakness Threats, yaitu strategi defensif buat meminimalkan kelemahan sekaligus juga mengurangi dampak ancaman yang ada. Jadi Mustika Ratu tuh bisa melakukan transformasi digital secara menyeluruh biar bisa bersaing dengan perusahaan kosmetik modern. Tapi di samping itu efisiensi operasional dan pengendalian biaya tuh harus juga dilakukan buat menjaga profitabilitas perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat. Jadi, berdasarkan analisis lingkungan eksternal, internal, terus Five Forces Porter, SWOT sampai ke matriks TOS tadi, di sini saya sebagai penganalisis bisa memberikan rekomendasi differentiation strategi buat PT Mustika Ratu Tbk. Jadi strategi diferensiasi ini tuh bisa berfokus pada penciptaan produk atau layanan yang memiliki karakteristik unik dan bernilai tinggi di mata konsumen, sehingga bisa berbeda dari produk pesaing lainnya. Jadi Mustika Ratu di sini tuh punya keunggulan yang sulit ditiru oleh kompetitor, yaitu pengalaman panjang dalam industri kecantikan dan kesehatan berbasis herbal, penggunaan bahan alami khas Indonesia, juga citra merek mereka yang kuat sebagai pelopor kosmetik tradisional Indonesia. Nah, keunikan ini tuh bisa memberikan nilai tambah, bukan cuma berasal dari fungsi produk, tapi juga dari unsur budaya, warisan tradisional, dan juga kepercayaan konsumen yang telah dibangun selama puluhan tahun. Jadi dengan strategi diferensiasi ini, Musik Ratu tuh bisa mempertahankan keunggulan kompetitifnya di tengah persaingan industri kosmetik yang semakin ketat, juga memperkuat posisinya sebagai merek kecantikan herbal asli Indonesia. Nah, jadi dari strategi diferensiasi ini bisa juga diterapkan di berbagai sektor atau divisi dalam perusahaan. Jadi bisa juga di pemasaran, operasional, SDM, keuangan, dan juga teknologi informasi. Nah, di divisi pemasaran sendiri, PT Mustika Ratu tuh bisa melakukan penguatan branding herbal melalui inovasi produk sesuai tren. Nah, strategi pemasaran itu diarahkan buat memperkuat citra Mustika Ratu sebagai merek herbal Indonesia, sekaligus juga tetap mengikuti tren kosmetik modern biar bisa menarik bagi generasi muda. Lalu di divisi operasional, Mustika Ratu tuh bisa melakukan investasi kapasitas produksi dan melakukan green manufacturing. Jadi perusahaan itu bisa meningkatkan efisiensi produk sekaligus juga menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan agar kualitas tetap terjaga dan juga biaya produksi itu lebih efisien. Nah, selanjutnya di divisi SDM, Musik Ratu tuh bisa melakukan pelatihan berkelanjutan mengenai inovasi dan juga pengembangan talenta. Jadi SDM yang dimiliki oleh Musik Ratu tuh bisa terus dilatih biar bisa mampu mengikuti perkembangan teknologi, pemasaran digital, dan juga inovasi produk sehingga strategi perusahaan itu bisa dijalankan secara efektif. Lalu di divisi keuangan sendiri ada bisa melakukan investasi R&D, ekspor, dan juga diversifikasi pendapatan. Nah, fungsi keuangan ini tuh mendukung strategi diferensiasi dengan pendanaan buat penelitian dan juga pengembangan produk baru, perluasan pasar ekspor, juga penciptaan sumber pendapatan baru. Lalu di divisi teknologi informasi sendiri, Mustika Ratu tuh bisa melakukan transformasi digital melalui data analitik dan juga pemasaran melalui e-commerce. Jadi mereka tuh bisa memanfaatkan teknologi informasi buat menganalisis perilaku konsumen, meningkatkan efektivitas pemasaran digital, dan juga memperkuat penjualan melalui e-commerce sehingga keputusan bisnis nantinya bisa menjadi lebih tepat.
Nah, jadi dari, strategi antar divisi tadi, saya mengurutkan, strateginya berdasarkan 3 urutan waktu. Yang pertama itu jangka pendek, yaitu dari hitungan bulan hingga 1 tahun, jangka menengah yaitu dari, 1 hingga 3 tahun, lalu jangka panjang yaitu di sekitar 3 sampai 5 tahun. Nah, di jangka pendek sendiri itu tuh, lebih fokus pada optimalisasi digital marketing, inovasi kemasan dan juga peningkatan kualitas layanan agar perusahaan itu bisa memperoleh hasil yang cepat berupa peningkatan awareness dan juga penjualan. Di jangka menengah sendiri, perusahaan itu bisa mulai memperluas pasar, terus bisa meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan SDM, juga memperkuat penelitian dan pengembangan, sehingga strategi diferensiasi yang mereka miliki nantinya bisa semakin lebih kuat lagi. Lalu di jangka panjang, mereka tuh bisa memiliki target akhir buat memperluas pasar ekspor, memperkuat posisi sebagai pemimpin produk herbal Indonesia, juga menjalankan transformasi digital secara menyeluruh agar bisa bersaing di pasar global. Jadi dari segala analisis dan juga strategi yang sudah saya formulasikan, di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Musikerato tuh punya kekuatan utama berupa merek yang telah dikenal luas, pengalaman panjang, juga keunggulan produk berbahan herbal yang menjadi identitas mereka. Tapi di sisi lain tuh mereka tuh menghadapi berbagai tantangan dari meningkatnya persaingan industri kosmetik, perubahan tren konsumen, juga tuntutan dari transformasi digital. Jadi melalui analisis yang sudah dilakukan, strategi yang paling sesuai itu adalah strategi diferensiasi, yaitu menonjolkan kualitas produk herbal, inovasi, juga kekayaan budaya Indonesia sebagai nilai tambah mereka yang sulit ditiru oleh pesaing. Nah, strategi ini tuh bisa diterjemahkan ke dalam fungsi pemasaran, operasional, SDM, keuangan, dan juga teknologi informasi agar dapat diimplementasikan secara efektif. Lalu rekomendasi yang bisa saya berikan untuk PT Mustika Ratu yaitu mereka bisa memperkuat diferensiasi produk berbasis herbal dan juga budaya Indonesia. Terus bisa mempercepat transformasi digital khususnya buat pemasaran berbasis e-commerce dan juga analisis data pelanggan. Lalu Mustika Ratu juga bisa meningkatkan investasi pada R&D untuk menghasilkan inovasi yang lebih berkelanjutan, serta memperluas pasar ekspor dengan tetap menjaga kualitas produk dan menerapkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Jadi di sini saya mengambil referensi dari web Mustika Ratu terkait dengan sejarah, visi misi, produk utama mereka, juga struktur bisnis, lalu juga mengambil data dari financial report dan sustainability report serta annual report yang mereka miliki. Lalu mengambil juga referensi dari platform web berita yang memberitakan terkait tentang Mustika Ratu. Lalu untuk teorinya saya mengambil dari berbagai buku manajemen strategik dari tahun 1900-an hingga tahun 2000-an. Jadi sekian pemaparan analisis perusahaan Mustika Ratu yang sudah saya lakukan. Terima kasih.